Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Ya, ketika Bapak bilang bagaimana kabarnya, maka jawabannya bareng Alhamdulillah, badan sehat, tubuh kuat, Allah Akbar. Paham? Baik, Bapak ulangi kembali. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Badan sehat, tubuh kuat, Allah Akbar. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin sedikit akan mulai dengan bacaan absen ya. Baik, yang sebutkan namanya mohon untuk mengajukan tangannya ya. Muhammad Rafi Saputra. Hadir. Muhammad Bildi. Muhammad Faisal. Hadir. Miftahul Thomas. Hadir. Muhammad Salman. Baik, alhamdulillah semuanya dapat hadir tanpa ada yang sakit. Baik, sebelum kita mulai, Bapak ingin sedikit bercerita tentang materi yang akan kita pelajari ya. Jadi materi yang kita pelajari yaitu pelajaran hadis, yaitu berbukti, berhubung. Oke, sebelum itu akan sedikit cerita. Dikisahkan ketika zaman Nabi ada seorang pengemis, tapi dia keadaannya buta ya. Nah, si pengemis ini merasakan atau si pengemis ini sering mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dan juga sering menghinanya. Ketika Nabi Muhammad SAW jalan bersama sahabatnya, si pengemis itu berkata, "Hai sahabat, ini adalah orang yang sering berdusta. Ini adalah orang yang sering melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Jangan kau dekati." Terus seperti itu. Sehingga Nabi Muhammad terus sabar dalam hatinya menghadapi si pengemis berat tersebut. Walaupun dari kisah ini, ketika itu si pengemis ini tiba-tiba merasa kelaparan. Yang biasanya setiap hari dia diberikan makanan dan juga disuapi oleh seseorang. Namun si pengemis ini tidak tahu siapa yang sering memberikan makan dan juga sering menyuapinya. Karena si pemberi makan ini tidak pernah ngobrol dengan si pengemis. Sehingga si pengemis tidak bisa melihat, hanya dalam bentuk ucapan dia bisa mengetahui orang ini siapa. Namun ketika suatu hari dia masih kelaparan karena tidak ada yang memberi makan. Tiba-tiba esoknya datanglah seseorang yang memberinya makan dan menyuapinya juga. Lalu si pengemis berkata kepada si sahabat tersebut, "Wahai sahabat, siapa engkau bilangan?" Maka dia jawab oleh sahabat tersebut, "Saya adalah Abu Bakar As-Siddiq." "Wahai sahabat, mengapa engkau memberi aku makan? Bukan yang sebelumnya ada seseorang yang memberi aku makan." Lalu jawab sahabat tersebut, wahai pengemis buta, orang yang telah memberi aku makan telah meninggal dunia. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu juga si pengemis merasa menyesal dalam hatinya. Nangis-nangisnya ketika itu juga sujud minta maaf kepada Allah Ta'ala yang telah memberikannya nikmat yang tidak terduga, itu dengan adanya datang Nabi Muhammad SAW memberinya makan. Dia sangat menyesal, kok bisa saya menghina orang yang peduli kepada saya. Nah, dari kisah ini kita dalam pelajaran bahwasanya kadang kita berbaik kepada orang lain, tapi mungkin tanggapan orang lain tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau keinginan kita. Maka yang perlu kita tanamkan dalam diri kita itu mencerminkan alat yang terpuji, yaitu menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Walaupun kita harus sabar dalam menyebarkannya. Benar tidak? Mungkin kalian sering melihat di luar sana orang yang memberinya makanan, tapi kadang tidak dipedulikan atau dibuang. Karena apa? Karena mungkin menganggap remeh dan segala macamnya. Tapi hal ini jangan sampai terulang pada kita atau tidak kita lakukan hal tersebut. Kita harus tetap sabar menghadapi orang-orang tersebut. Insya Allah orang itu akan tersentuh hatinya pada suatu saat nanti.
Baik, materi kita yaitu berturut-turut. Sebelum kita eh, mulai pembelajaran ini, Bapak ingin mulai dengan SDG. Jadi ketika Bapak bilang tepuk 1, yes. Tepuk 2, siap. Tepuk 3, semangat. Kita bilang tepuk 4, konsentrasi. Ketika Bapak bilang tepuk 5, siap belajar. Paham ya? Ya, baik. Coba kita mulai. Tepuk 1. Ulangi, harus semangat ya, karena ini kita mulai pembelajaran, harus semangat semuanya. Pagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Ulangi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Baik, sudah belajar, maka sebelum kita belajar, lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tahu doanya apa? Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Singkat, padat, tapi luar biasa. Isi. Baik, 1, 2, 3. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baik, mari kita mulai pembelajaran ini bersama-sama membaca Al-Baqarah. Pertama kita akan bahas tentang hadisnya ya. Mohon disimak. Jadi An Abdillah bin Umrin bin As radhiyallahu anhu marfu'an qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisan wala mutafahisan wa kana yaqulu inna hisyarikum ahsanakum akhlaqan. Baik, sama-sama ya, biar bisa kita hafalkan langsung. 1, 2, 3. Inna min hiyarikum ahsanakum akhlaqan. Inna min hiyarikum ahsanakum akhlaqan. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Inna min hiyarikum ahsanakum akhlaqan. Baik, yang artinya adalah Abdullah bin Abdullah bin Amrin bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bukanlah orang yang keji dan yang tidak suka berbuat keji. Beliau pernah bersabda, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Sudah dipaham apa maksud dari hadis ini? Ada yang bisa menyimpulkan apa maksud dari hadis ini? Ya, semuanya sebelum Bapak beri penjelasan, Bapak menjelaskan bahwasanya hadis ini tentang di mana Nabi Muhammad SAW memilih orang tapi tidak lihat dari pakaiannya dan juga tidak dilihat dari katanya dan juga tidak dilihat dari ketampanannya juga kecantikannya. Tapi Nabi Muhammad memilih seseorang dari akhlaknya dan juga yang utama ketakwaannya. Kadang orang yang bertakwa pasti berakhlak. Nah, tapi yang berakhlak juga pasti bertakwa, kecuali orang yang rajin ibadah tapi belum tentu berakhlak. Kita sering sholat, tapi kan belum tentu kita sering melakukan perbuatan baik. Kadang kita mau berbicara dengan teman kita, kadang menyakiti hatinya, itu termasuk perbuatan yang tidak baik atau tidak terpuji. Itu salah satunya. Maka orang yang bertakwa insya Allah akan memiliki anak yang baik, dan orang yang bertakwa insya Allah akan bertakwa. Lanjut sebagai penjelasannya.
Hal ini biasa merupakan penjelasan bahwasanya berakhlak baik itu sangat dibutuhkan. Ya, apalagi akhlak memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Ya, sehingga banyak dari kita yang menemukan bahwasanya banyak ayat-ayat suci Al-Quran juga hadis yang menceritakan atau menjelaskan tentang akhlak. Ya, lalu akhlak juga merupakan cermin dari apa yang dalam jiwa manusia tersebut yang membuat seorang itu menjadi dorongan untuk melakukan kebaikan. Jadi mungkin akhlak itu, akhlak yang baik itu akan menjadi dorongan kita. Ketika kita melakukan perbuatan yang buruk, kita akan ada dorongan mencegahnya. Kita melihat ada teman kita kesusahan, kita punya akhlak yang baik, insya Allah akan menjadi dorongan untuk membantunya dan segala macamnya. Lalu Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan di antara para hambanya. Jadi mungkin Nabi Muhammad itu juga dalam kalian belajar namanya Nabi Muhammad SAW itu adalah paling tinggi tingkatannya dalam jajaran Nabi dan Rasul atau biasa sebagai imam al-anbiya, imam para nabi. Jadi karena mungkin alatnya sangat terpuji dan patut banget untuk kita contohi. Perbuatan beliau adalah benar, kata juga jujur, adil di dalam menghubunginya. Lalu selalu sifat-sifatnya beliau berada pada tingkatan sempurna dan lurus. Kalau kita bilang tingkat sempurna 100% gitu ya, tapi juga mungkin 99%. Mungkin Nabi Muhammad pernah melakukan kesalahan. Banyak kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan melakukan kesalahan ya. Seperti dulu ketika ada nenek-nenek, dibilangnya tidak ada nenek-nenek dalam surga. Maka nenek itu nangis karena takutnya ketika meninggal dia nggak masuk surga karena tidak ada nenek-nenek dalam masuk surga. Lalu Nabi Muhammad melakukan kesalahan itu tidak menjelaskan dengan baik. Dengan dia datang lagi bahwasanya di surga nanti itu tidak ada namanya nenek, semuanya jadi muda. Maka nenek tersebut sangat senang dengan gembira. Lalu sifat dan cukup bagi kita untuk mencontohi apa yang dan seperti padanya. Jadi sudah jelas ya sifat-sifat Nabi itu sudah jelas. Maka kita hanya sebagai umatnya mencontohi, jadi mengikuti jejak-jejaknya yang sampai kita membelakanginya. Ya. Lalu dasar kedua, pengertian berbudi seperti luhur. Ada yang tahu pengertian berbudi luhur? Al-Qulub. Apa artinya Al-Qulub? Jadi Al-Qulub itu terbagi menjadi dua ya. Jadi kalau dalam bahasa Al-Qulub itu ada Al-Qulub dan juga Al-Qulub. Nah, Al-Qulub itu bentuk perilaku seseorang. Yang gambarannya dapat dilihat oleh kedua mata kita sendiri gitu ya. Dan dia jalannya, dia perangainya kita bisa lihat dan kita bisa mendengar bahwa sifat seperti ini. Tapi kalau Al-Qulub itu adalah bentuk potensi dan karakter seseorang yang hanya bisa dilihat oleh mata hati atau mata batin, bukan mata ya, mata hati lah, dalam perasaan kita. Jadi maksudnya gimana? Kamu dekat sama A, saya dekat sama B. Jadi kamu udah dekat, kamu bisa mengetahui perilakunya dengan cara mendekatinya dulu. Benar gak? Kalau udah mendekatinya, oh ternyata orang ini sifatnya seperti ini. Tapi kamu harus mendekatinya dulu. Harus dekat, harus tahu sifat-sifatnya gimana dari kehidupannya. Lalu kalau misalnya Al-Qulub yaitu kita hanya sekilas gitu. Oh orang ini sifatnya biasa aja, gak pernah tinggal buruk segala macam. Tapi pandangan indera mata kita sendiri. Tapi kita nggak tahu gimana kondisi di keluarganya, kita nggak tahu gimana kondisi dari keluarganya segala macam. Hanya sekilas dalam bentuk panca indera mata. Lalu pendapat Al-Qurtubi tentang alat. Jadi kalau Al-Qurtubi itu pendapat maksudnya alat itu merupakan bentuk perilaku manusia yang digunakan untuk melakukan pergaulan kepada orang lain atau dalam dia itu bersosialisasi pada orang lain. Jadi alat itu gimana perilaku orang tersebut digunakan untuk bergaul dengan orang lain, ya. Lanjut, macam-macam alat. Jadi macam-macam alat ada yang tahu? Macam-macam alat? Bukan nih, macam alat dua. Nah, terbudi dan juga tercela. Baik, benar. Sebenarnya Faisalnya orang benar ya. Nah,
Jadi terpuji dalam bahasa Arabnya itu al-ahlaku al-mahmudah. Tapi kalau tercela dalam bahasa Arabnya itu al-ahlaku al-madhumah. Dia terlalu sering terjawabkan. Bapak jawaban lagi, bahwasanya alam mahmudah itu gimana sih? Alam madhumah gimana? Kalau udah tahu ya kita contohnya alam yang mahmudah itu saling tolong menolong dalam usaha teman kita. Misalnya contoh satu. Lalu yang madhumah itu mencela teman kita ketika dalam keadaan kesusahan. Jadi kalau temannya susah dia celah bukan bantu. Itu bentuk salah satu bentuk alam madhumah. Lanjut, pesan Budail bin Iyad tentang Allah. Ada tahu? Jadi pesan Budail bin Iyad tentang Allah. Ada yang tahu dulu? Budail bin Iyad itu siapa? Ya, sahabat Nabi. Ada yang lebih bisa menjelaskan? Ya itu dia dulu hidup di zaman Nabi ya. Tapi dia termasuk orang yang dulunya maksiat, tapi sekarang jadi ulama besar. Jadi kita anggap jadi ulama besar atau guru besar ya sampai sekarang. Jadi dulu di masanya apa? Dia sering mencuri, merampok. Nah ketika ingin merampok di suatu desa di negerinya ya, tiba-tiba datang khilafah ke desa tersebut ingin berkunjung. Tapi melihat ada Budail bin Iyad. Wah, ada Budail bin Iyad, dia berkata salah satu khilafahnya. Ya, seorang perampok yang sangat ganas. Namanya Budail bin Iyad. Kita jangan sampai masuk desa ini. Apa yang dia katakan oleh khilafah itu didengar oleh Budail bin Iyad langsung. Maka dalam hatinya, ya kok bisa? Dia merasa menyesal ya, sebenarnya bahwasanya orang yang ada di sekitarnya ternyata banyak yang takut kepadanya. Dan dia merasa hidup dia itu mudarat atau tidak berguna atau berbahaya kepada orang lain, sehingga mengganggu aktivitas orang lain atau mengganggu kehidupan orang lain. Dan akhirnya datang masuk ke khilafah tersebut, wahai khilafah, demi Allah, silakan masuk ke dalam desa ini. Saya tidak akan melakukan perbuatan maksiat untuk selama-lamanya. Dengan jari tersebut, dia besoknya belajar agama Islam. Terus menerus belajar hingga dapat dia menerima banyak-banyak buku dan juga sekarang dia menjadi termasuk salah ulama besar zaman Islam, zaman Islam pada dahulu. Lalu apa yang dia pesan dari Budail bin Iyad? Dia berkata, temanilah orang yang berbudi luhur, karena berbudi luhur akan membawanya kepada suatu kebaikan atau mendorong kepada suatu kebaikan. Dan jangan temanilah orang yang ibadahnya sedikit tapi berbudi luhur. Itu lebih baik. Kenapa? Daripada orang yang ibadahnya bagus, orang yang pintar, orangnya luar biasa lah, bisa apa aja, tapi berakhlak buruk. Salah satu yang mungkin ada beberapa kita yang kita tahu di DPR, orang kita enggak pintar, akhlaknya bagus. Mungkin kita mengenal dalam media, alhamdulillah baik, tapi ada yang dia sembunyikan, yang kemudian kita tahu. Yang menurut kita efeknya di kita sendiri untuk masa depan kita sendiri. Maksudnya saya ini. Nah, maksudnya sini, kalau kamu melihat teman kamu baik, dekatilah, temanilah. Kalau kamu lihat teman kamu itu kurang baik, dekatilah, temanilah, dan bawalah kepada kebaikan. Bukan kamu lagi, orang ini suka ngomongin orang, itu dibiarin kan, tapi dia terus kecilkan, nangis sendiri, artinya meninggalkan teman kamu, moga Allah bilang ya dia berbeda kita macamnya. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa kita wajib banget mendorong orang-orang lain untuk terus menyeru kepada kebaikan. Lalu terakhir perkara paling pertama diwariskan oleh pada orang tua. Jadi kalau saya meninggal, yang wajib kamu wariskan pada orang tua yang pertama adalah kamu tahu batu nisan? Nah, batu nisan itu hanya bentuk nama, tapi nama itu akan diingat sama orang lain. Benar ya? Maka yang pertama adalah menjaga nama baik keluarga. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan suul khotimah. Ya kita temukan di media ya, meninggal ketika minum miras oplosan, belasan pemuda meninggal. Orang tuanya bangga ketika dia meninggal. Enggak, orang tuanya malah malu ketika disolatkan, ya Allah, aku kok bisa minum ini. Apa yang dilakukan, apa yang dilihat oleh warga akan mencibirnya. Ini anaknya nggak gini, akhirnya apa? Anaknya malu dan segala macam.
Nah maka kita kemudian untuk wajib pertama yang baik. Yang kedua akhlak yang baik, yang bermanfaat atau berguna. Yang saya mungkin bermanfaat, yang saya mungkin bermanfaat. Akhlak yang baik. Misalnya apa gini, akhlak kamu tuh bisa dimencerminkan kepada orang lain, bisa dicontohi. Dulu si bulan ini bisa jadi ya, yang ini dulu luar biasa akhlaknya sederhana, gini. Sehingga saya itu mencontohinya. Kamu tahu pemilik PO bus saya untuk dia adalah orang terkaya ya. Di antara PO dia seorang yang kaya, namun dia memiliki satu sifat yaitu kesederhanaan. Uang yang dia dapatkan bukan buat dia sendiri, bukan buat keluarganya, tapi buat disedekahkan, buat membangun masjid, membangun pesantren, membangun sekolah. Apa yang orang lihat akan menilainya. Ya Allah, semoga nanti aku banyak aku akan menyediakan uang aku untuk waktu miskin itu membangun masjid. Banyak yang memiliki jejaknya. Itu dia ini kalau dia akan dikenang dasarnya itu alat yang baik. Lalu yang terakhir yaitu saudara-saudara yang soleh. Jadi kalau misalnya kamu baik tapi saudara kamu buruk kelakuannya, terus kamu meninggal, kamu biarkan saudara kamu kalau keburukan, itu sangat besar. Karena saudara kita masuk dari kita wajib menjaga satu laminya, yaitu dengan cara apa? Menyuruh dia kebaikan, jangan sampai dia keburukan. Kita melihat teman saudara kita minum miras sebenarnya ya, terus kita biarkan saja, tidak meresponnya, tidak melarangnya, tapi dia meninggal atau di penjara segala macamnya. Apa yang kita rasakan? Malu pertama, terus kita menyesal karena tidak ada mencegahnya. Begitu ya. Lanjut untuk penjelasan yang terakhir, ini pelajaran yang dapat diambil dari penjelasan tadi yaitu pertama, Nabi Muhammad SAW bukan seorang yang berpengaruh keji, tapi Rasulullah SAW yang mencegah kekejian atau mencegah berbagai kekejian keji di kalangan umatnya. Lalu kedua, Nabi Muhammad SAW manusia terbaik, jadi manusia pilihan dari Allah SWT untuk menyeru kebaikan kepada seluruh umatnya. Yang ketiga, manusia pilihan adalah yang paling baik alatnya. Ya mungkin kalau kita bilang orang yang baik kita ya orang yang paling banyak uangnya dan orang yang banyak uangnya dan orang yang mungkin itu orang yang pilihan dari antara kalian. Ya kamu punya pasangan ya alamnya baik tapi kondisi wajahnya kurang baik gitu ya. Kamu pasti akan mikir lagi, benar ya? Mungkin kalau kamu ya sebagian dari kamu. Maka yang harus kamu pikirkan pertama adalah tidak perlu memandang apapun, fisik apapun, harta apapun, tapi pandanglah yang pertama akhlak dari orang tersebut. Lalu lihat kedudukan akhlak dalam Islam sangat tinggi, itu sudah pasti ya. Karena akhlak itu kunci dari sifat manusia. Kalau ambil yang baik, insya Allah ketakwaan akan meningkat dengan waktunya. Anjuran yang kedua, anjuran bergaul dengan orang yang berakhlak baik. Anjuran pertama ya kita harus bisa mengetahui gimana sih kepribadian seseorang dari teman kita. Kalau dia kita sudah mengetahui kepribadiannya, kalau dia berakhlak baik, kita boleh temaninya. Tapi kalau dia berakhlak buruk, setidaknya kita mencegahnya bahwa kita tidak boleh mengikuti jejaknya. Baik, yang terakhir ya, ini yang terakhir. Jadi manfaat apa sih? Manfaat dari akhlak baik itu dalam hal itu apa? Yang pertama, dapat menjalin hubungan baik masyarakat. Ya masih kalau bersama kamu baik, tetangga kamu masih ikutan baik. Kamu sering memberinya makanan tetangga kamu. Karena kamu bisa memberi makanan gitu lagi. Pasti kalau kamu bagi makanan lebih, pasti akan bagi kepada kamu juga. Jadi kan menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Lalu kedua dapat menjalin kerukunan ketenangan dengan manusia dalam masyarakat. Kalau semuanya satu komplek ya, tapi tidak pasti dan juga tidak pernah Bapak temukan bahwa ada satu komplek artinya baik semua. Nggak pernah ke masjid, gitu nggak pernah ngomongin orang. Yang pasti kita ketahui dari namanya warga, namanya tetangga, masih ngomongin tetangga satu dengan tetangga yang lain. Tapi kita membedanya, kalau kita berusaha menghindarinya. Yang ketiga dapat menikmati ketenangan hidup. Jadi kalau sama tetangga kita orang yang baik, insya Allah hidup kita tenang. Kita lagi di motor ditarik sama orang lain, sama di motor diambil sama orang tersebut motornya. Tetangga kita apa yang melakukan? Mencibirnya, dasar miskin lah, gak punya harta, pakai sedikit diambil lagi. Kalau tetangga kita baik, itu tuh tetangganya akan mencoba membantu kita, meminjamkan uangnya atau enggak, beri motivasinya biar tidak sakit, tidak sedih dan segala macamnya.
Lalu ketiga, dapat merasakan manisnya bermasyarakat. Konsumen berharap berpastian kita akan mendapatkan manfaat yang sangat-sangat terasa dalam diri kita, yaitu kita memiliki semua manusia kita memiliki akhlak yang baik. Contohnya satu kelas ini punya akhlak yang baik, tidak ada yang pasti tenang semuanya, tidak ada yang nangis, tidak ada yang merasa sakit hati. Kalau semuanya berakhlak baik. Baik, baik. Yang coba ada sedikit video ya, inspiratif pada mungkin sebagian kalian ada yang sudah lihat ya video ini. Suaranya kecil. Dia bisa kecil ya. Oke. Ada yang sudah lihat, pernah lihat yang mana? Ini satu kita minta.
Kesimpulannya saja. Salah baik. Ada lagi? Ya, apa? Jangan menganggap hal kecil. Jangan menganggap hal kecil. Baik, sebenarnya sini adalah teruslah menyebar kebaikan. Jadi dia kebaikan 1, kebaikan 2, kebaikan 3, kebaikan 4, kebaikan 5, dia buat terus, dia sebar. Banyak yang melihatnya. Apa yang akan terjadi? Efeknya sangat luar biasa. Kadang kita benar, wah ini efeknya bakalan lama. Memang lama, tapi sangat luar biasa. Yang mungkin dia masa depannya suram, minta-minta, lalu dia ketika kasih uang digunakan untuk sekolah, masa depannya akan lebih baik sedikit. Akan lebih baik lah ya ketika di sekolah dia berpikir ilmu. Dan juga nenek tadi yang dibawa didorong, bapaknya bisa kalau ada yang dorong sehingga tidak bisa jualan atau dia terhambat jualannya, mengganggu aktivitas jualan tersebut sehingga dia sulit untuk mendapatkan uang. Dan kebaikan ini akan terus memberikan hasil walaupun kita tidak tahu kapan hasilnya akan datang. Sekarang Bapak akan mulai diskusi tapi bersama teman. Dan ini kan nggak sebangku ya, jadi teman yang sampingan, jangan belakangan aja, jadi bisa ke belakang ya, Jadi diskusi ini untuk memotivasi siswa untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang hadis. Cuma hadis ini tidak sesuai yang ada di sini, ada beberapa hadis yang insya lebih mudah. Jadi ini pemahaman. Terus Bapak juga lupa ya, jadi Bapak memberikan kepada kalian, jadi ini sebagai referensi saja ya. Ini materi pembelajaran tentang hadis tadi, jadi Bapak sudah jelaskan ya. Jadi kalian bisa baca lagi. Mungkin yang belum Bapak jelaskan ada dari sini. Belum Bapak kan ambilnya dari buku kalian. Cuman ini materi dari Bapak sendiri. Jadi kalian simpan. Dari baca sebagai referensi ya, atau pendapat Bapak sekalian pertama. Baik. Baik, ini jangan sampingan apa ya. Kamu tadi sama siapa ya? Ini ya, aku ya. Ini soalnya kalau mudah, hanya pendapat kalian tentang hadis yang ada di atas ini, yang ada di tidak lama. Nah, nanti kamu sama sebelah kan yang baik, silakan kerja sama teman. Dalamnya boleh satu bertukar inspirasi atau bertukar pendapat, berikan masukan segala macam. Jadi pada hadisnya itu kita kilaha bainakum tawasbi sayyata hasanatan ambulah wa bagin nasa fi bulujin hasanin. Jadi saya akan menerjemahkan dari sini. Saya dengar juga maksudnya. Berikan penjelasan dari sini menurut pendapat kalian, tapi menurut pendapat kalian ya tidak perlu kalian sudah bisa dari buku. Untuk kalian gimana sih, kita di sini aja jelaskan. Lalu kita akan mencari gambaran. Lalu berikan pelajaran apa yang dapat kalian ambil atau kalian petik dari hadis tersebut. Apa sih hikmah kalian mempelajari kata di sini? Lalu berikan contoh perilaku yang mencerminkan hadis tersebut. Jadi contoh 1 atau mungkin 2 perilaku yang mencerminkan
salah satu dari hadis yang di sini. Jangan lupa ditulis ya nama saya kelompok apa nama saja nama kerja kelompok nama ya ini. Kalau sudah, Bapak akan memberikan waktu sedikit saja namanya ya. 2 menit untuk menulis dan berdiskusi. Jadi Bapak akan panggil beberapa kelompok untuk presentasi di depan. Ya, mungkin hanya menjawab dari kalian berbicara. Apa? Gimana lagi? Dia lagi lomba. Ya, yang dia beban dalam apa sih? Jangan jawab semuanya ya. Saling bertukar pikiran saja. Isi ya. Dan yang bertukar. Yang sudah siap untuk presentasi, mulai diskusinya, hasil diskusinya bisa dipresentasikan. Enggak, salah satu saja. Yang
berani, ya insya Allah Allah akan kasih hadiah. Walaupun jumlahnya ya buat kalian, tapi insya Allah yang sudah siap jangan presentasi nanti insya Allah yang berani berarti luar biasa ya. Bagaimana yang ingin maju presentasi? Yang pertama berarti dia yang paling unggul. Akan bapak kasih hadiah. Berarti bapak nggak nilai jawaban kalian, bapak nilai sifat kalian, jadi keberanian kalian. Bapak bisa relatif benar, tapi keberanian yang bapak nilai. Oh baik, bagus. Siapa namanya? Aida. Baik. Coba yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kami di sini kami mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan. Nomor 1, hadis di atas itu berarti bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada dan cegahlah keburukan dengan kebaikan sempurna dan sebaik-baik manusia adalah yang paling di atasnya. Kemudian penjelasan hadis. Penjelasan hadis apa yang telah kita beri apa yang kita jelaskan. Penjelasan hadis tersebut adalah kita sebagai manusia harus bertakwa dan dimanapun kita berada, dan kita menjauhi keburukan dan menjadi yang kebaikan dan sebaik-baik manusia. Baik. Nomor 3, pelajaran yang dapat dari ketika hadis di atas adalah jadilah orang baik yang selalu berusaha berbuat baik dalam kebaikan kepada orang baik. Orang baik saja. Iya. Orang yang jahat. Contoh berlaku yang mencerminkan hadis ini adalah tepatnya salam, senyum, sapa, sopan, santun, Nice. Iya, lumayan. Baik. Ya, sudah sampai di ujung acara. Alhamdulillah presentasinya sudah kita sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang balik, ini adanya agak berbeda sedikit. Oke. Tapi ada yang lain. Kita akan belajar yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya San. Mau Saya Alhamdulillah kami Rahman. Hari ini kita hari ini bakal mempresentasikan apa yang sudah kita diskusikan untuk mengenal ya,
Nomor 1, terjemahan dari hadis hadisnya apa? Baca juga. Takilah hai Imam kita. Buat diri saya dan saya tambah. Pokoknya kita artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada dan sertailah keburukan dengan kebaikan. Niscaya keburukan itu akan tertutupi atau akan terhapuskan oleh kebaikan. Dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Nah, penjelasan hadis di atas adalah Rasulullah menyuruh kita untuk selalu melakukan perbuatan baik dan selalu bertakwa di mana kita berada serta berakhlak baik kepada sama manusia yang lebih baik dari kita. Nomor yang ketiga, pelajaran dari hadis yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, selalu bertakwa di mana-mana kita berada dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melakukan maksiat. Yang kedua, selalu berbuat baik dan bertaubat. Yang ketiga, berbudi pekerti baik dan berbudi pekerti baik akan membawakan kebaikan kepada sesama kita. Empat, contoh perilaku. Pertama, merasa diawasi. Dua, menolong teman yang membutuhkan bantuan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bahas satu ya dari jawaban yang ada diskusi. Pertama, yang soal pertama itu kita tahu ya jawabannya ya dalam takut kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah atau tutuplah kerjaan jahat oleh bidang baik, saya akan menghapus dosa perbuatan jahat kamu dan bergaulah dengan sesama manusia yang dengan sesuatu yang baik. Lalu nomor soal kedua, dasarnya itu gimana? Hadis yang lain ini berisi wasiat neraka dari Rasulullah SAW kepada kita semua yang mengaruhi kehidupan dunia ini ya. Wasiat ini berhubungan dengan hubungan kita kepada Allah, diri kita juga dan orang lain. Ya, setiap kita pasti akan berhubungan kepada Allah SWT. Pencipta kita dan ini dapat diwujudkan dengan benar hanya dengan takwa kepadanya. Ya, tidak ada kata lain selain takwa kepadanya. Di setiap saat, juga setiap kita itu kan berhubungan diri sendiri dengan insan yang insan yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Maka caranya dengan mengiringi kesalahan dan dosa kita dengan taubat dan beramal soleh dan kebajikan yang dapat menghapus dosa. Ya, maksudnya di sini kalau kamu udah berdosa, ya bertobatlah. Terus jika tidak mengulanginya lagi dan ditambah dengan amalan-amalan soleh untuk menambah pahala dan mengurangi dosa kamu. Lalu sehingga bila seseorang berbuat dosa, maka segera mengiringinya dengan taubat dan menambah kebaikan yang dapat menghapusnya. Lalu demikian juga kita tidak mungkin lepas dari masyarakat, ya kan? Jadi kan tadi pertama Allah, diri sendiri dan orang lain. Ya, maka tidak mungkin kita lepas dari masyarakat dan orang lain sekitar kita. Karena manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang sering berinteraksi. Kamu misalnya hidup sendiri mungkin ada, ya apa namanya? Yang hidup sendiri itu di hutan. Bukan PPT kan hidup sendiri dia ada filmnya. Ada, tapi yang sangat kecil tau yang hidup sama sekali. Oh, Jungle Book ya, ada Jungle Book ya. Filmnya bagus, inspiratif, dia cuma modal satu orang doang dan si harimau juga fiktif ya, bukan aslinya. Tapi inspiratif banget lah buat kita ya. Lalu manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain, sebab itu beliau mewasiatkan kepada kita untuk menjadikan akhlak mulia sebagai dasar dalam pergaulan kita sehari-hari ya. Jadi akhlak mulia jadikanlah fondasi untuk kita dapat bisa bergaul pada orang lain. Lalu selanjutnya terakhir yaitu LKS. Apa LKS? Nomor 3 ya, belum dasar. Nomor 3 itu apa saja hikmah yang atau pelajaran yang lebih penting, yang utama tanpa pada Allah merupakan kewajiban setiap muslim yang merupakan asal di jalan yang soleh. Lalu bersegeralah melakukan ketaatan setelah keburukan.
Jadi kalau udah buruk melakukan keburukan, langsung taat, jangan lalu bukan banyak, jadi menggunung-gunung dosanya, baru kamu bertobat. Keburu ajar kamu yang datang menyebut kamu lebih dahulu. Kita takut ya, gitu ya, kita tidak tahu kapan ada kita datang. Lalu bersungguh-sungguh menghias diri kita dengan akhlak mulia, lalu menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan akhirat. Dan harus dapat menghilangkan dampak negatif pergaulan. Kalau memiliki pergaulan yang baik, insya Allah mereka dalam lingkungan akhlak yang baik. Terakhir, nomor 4 ya. Jadi apa aja contohnya? Pertama, menunaikan setiap kewajibannya. Jadi yang berketakwanya. Kedua, menjauhi kemaksiatan, maksud ketakwaan. Yang ketiga, melaksanakan setiap ibadah wajib dan menambah dengan ibadah yang sunnah. Dapat berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang merugikan bersama. Bersalah jujur, berkata lemah, lembut dan berkata. Ini saya sebut contohnya saja, tapi kamu bisa menyimpulkan bahwa banyak contoh yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Terakhir, kita akan mulai ke LKS. Ini hanya bukan teknik ya kan, bukan di rumah. Teknik kerjaan. Baik, ini kalian tahu saja, kamu kerjakan boleh. Soalnya sama halnya dengan kalian di buku kalian, buku cetak kalian ya, buku paket kalian. Soalnya sama, Bapak terus ulang biar kalian tidak perlu menulis di buku kalian, tapi di lembar kalian. Baik, silakan dikerjakan. Kalau bisa diperlukan ke pengampunya. Siapa pengampunya? Faisal ya, Faisal. Oh Faisal, ke teman juga. Allah merupakan perilaku dan biasa sehari-hari dan membangun Allah yang mulia dalam melakukan segala amal dan perbuatan yang menuju kepada kebaikan sendiri. Itu amanah menolong yang lain. Dengan demikian, perwujudan Allah mulia membawa seseorang kepada perspektif individual untuk menuju jalan yang lurus. Hal ini akan membawa kita menjadi kebijaksanaan, utama, kesabaran dan kenikmatan. Jadi ini kesimpulan dari apa yang kita pelajari, intinya Allah itu akan membawa kita kepada jalan kita banyak. Misal kalau Allah lebih baik, di rumah tidak ada masalah gitu ya. Karena kita memberikan omongan yang tidak baik buat temannya, tapi kita merasa salah juga ya. Gak enak ketemu temannya, sudah berantem, pasti kita pengen ketemu temannya berpapasan nggak berpapasan. Pasti kita ngomongnya kayak merasa bersalah, ingin minta maaf tapi gak berani. Nah itu yang bikin kita tuh tidak tenang. Maka cobai ala Nabi Sallam yang sudah kita ketahui. Dan Bapak tutup ya pembelajaran ini. Bapak mohon maaf kalau kurang banyak yang kurang dari pembelajaran ini. Waktu juga Bapak cuma kasih 1 jam kurang, Bapak ngomongin saya. Jadi Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.